Ibu Pelana juga pada dasarnya sudah bagus, sudah menampilkan pembelajaran yang berbasis host dan PACK. LKPD-nya juga soalnya yang dikerjakan di tempat, kalau bisa itu disingkat, ya, karena estimasi waktu itu kan singkat. Jadi kalau misalkan soalnya itu tempat, tetapi diharapkan bisa di-press, jangan terlalu membutuhkan waktu sehingga item-item instrumen yang lainnya dilupakan. Intinya pada dasarnya sudah bagus, ya. Kita kan kendalanya waktu ini dengan hal-hal yang paling penting, misalkan pembukaan. Kalau pembukaan, kalau misalkan dianggap bahwa membaca doa setelah itu selesai, tidak perlu lagi pada menanyakan kabar dan persiapan. Setelah itu tujuan, setelah itu action dan kesimpulan. Jangan lupa dikasih penguat dan dikasih tugas serta simpulan. Pada dasarnya Ibu Dian Arinda, Ibu Pelana itu juga sudah bagus. Untuk Ibu Marta, saya bersyukur kemarin karena walaupun ada jaringan yang begitu luar biasa, Bapak bilang cepat masuk Bu, cepat masuk. Kendalanya adalah waktu untuk menampilkan TPK dengan hostnya, perlu diperjelas lagi. Tetapi ini bukan menjadi kendala ya Bu, bukan menjadi kendala. Yang intinya waktu yang digunakan itu betul-betul harus maksimal. Kekompakan kalian, jika ada teman yang melemparkan pertanyaan, mohon direspon cepat, ya, mohon direspon cepat. Berikut Pak Rizul juga sudah bagus, sudah TPACK-nya, sudah hostnya, pada dasarnya juga bagus. Hanya estimasi waktu, dan kalau bisa pembuka itu jangan terlalu panjang, ya Pak Rizul, jangan terlalu panjang, biar waktunya pas dengan item instrumennya memenuhi syarat. Karena kalian berdasarkan form 3.2, kami berdasarkan form 3.2. Jadi dia akan mulai ini. Form yang mahasiswa adalah M3.2 dan kami D3.2. Terus untuk Ibu Eva Maria, kemarin itu waktu action media kan nggak bisa nampak, menggunakan videonya juga. Hari ini lebih konsen. Saya tulis di sini lebih konsen dan perlu dipertegas lagi. Untuk host dan TPACK-nya juga sudah bagus. Pada dasarnya sudah semuanya bagus, hanya yang estimasi waktu di kegiatan pembuka, kalau itu hal yang sudah penting, tidak terlalu lama di situ. Jangan melupakan menekankan aspek tujuan, karena pada dasarnya ketika kita belajar, yang paling kita harus dengar adalah ada tujuan apa hari ini, tujuan apa. Jadi tujuan itu perlu dilakukan. Ya, itu yang dari saya. Sebelum kita lanjut ke mahasiswa secara bergiliran menyampaikan hasil pembelajaran ini. Mari kita dengarkan juga arahan-arahan yang dimasukkan dari Ibu Siti Nurjana dan Ibu Ratmi. Terima kasih, saya persilakan Bu. Saya persilakan Ibu Ratmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan Ibu Ira itu sudah jelas sekali. Saya juga sependapat dengan Ibu Ira. Pada dasarnya Bapak Ibu sudah tampil maksimal, bagus sekali sesuai apa yang dibuat dalam perangkat pembelajarannya. Hanya kita terkendala dengan waktu saja ya, waktu yang di-pressure sesuai dengan target yang diinginkan oleh pihak LPPK. Tetapi penampilannya pada umumnya sudah bagus. Mulai dari item 1 tentang keterampilan membuka pelajaran sampai pada keterampilan menutup pelajaran. Hanya saja yang perlu saya ingatkan sedikit, satu, Ibu Vela itu mungkin perlu adanya tambahan di poin 20 itu, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana trik-triknya seorang guru
di dalam mengajar supaya suasana kelas itu hidup. Apalagi seperti mata pelajaran PPKN, terkadang jam terakhir. Kalau suaranya yang sangat merdu, mungkin bapaknya anak-anak itu ya akan mengantuk. Tetapi kembali lagi kepada Ibu Vela, karena saya lihat Ibu Vela itu memang ayu, suaranya ya lembut, tidak sama seperti kami orang Sulawesi. Jadi pada prinsipnya semua sudah bagus, cuman itu saja yang saya perlu garis bawahi tentang penguasaan kelas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian untuk Ibu Vela, suaranya dikasih keras sedikit. Saya kira untuk Ibu itu saja mungkin masukan saya. Saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya hanya menambahkan sedikit saja karena semua yang disampaikan oleh Ibu Ira dan Ibu Ratni tadi semuanya sudah mencakup secara keseluruhan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari beberapa peserta pada saat membawakan materi. Usahakan itu gestur, maksudnya kemampuan menggunakan komunikasi apakah dengan tatapan mata atau mungkin dengan tubuh kita atau mungkin dengan jari-jari kita, itu bisa kita gunakan. Kalau misalnya suasana kelas itu ribut, bisa mungkin kita gunakan salah satu dari sekian aspek tadi, apakah tatapan mata kita atau mungkin jari telunjuk kita atau mungkin yang lain-lainnya. Jadi pada saat kita menjalankan proses belajar mengajar, jangan lupa gestur juga itu sangat dibutuhkan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dari sekian peserta itu semuanya sudah bagus pada poin 24, pemberian penguatan. Sedikit saya komentar dari Pak Ahmad tadi, ketika peserta didik memberikan jawaban atau komentar-komentar, itu selayaknya atau sepatutnya kita berikan pujian agar peserta didik itu dia bisa lebih termotivasi, lebih dianggap, oh ternyata jawaban saya tadi bagus ya. Jadi apakah kita acungi jempol atau kita ucapkan dengan kata bagus atau kita berikan tepuk tangan dan sebagainya. Jadi banyak cara yang bisa kita gunakan untuk memberikan penguatan-penguatan kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu merasa bangga, merasa senang, oh ternyata jawaban saya juga didengarkan sama Pak Guru atau Ibu Guru. Itu ya. Nah, kemudian bisa juga kita gunakan kata-kata kiasan. Dalam proses belajar mengajar, kita boleh gunakan kata-kata kiasan sepanjang kata-kata yang kita gunakan itu ada kaitannya dengan materi. Ya, misalnya kita gunakan kata-kata yang menarik yang membuat peserta didik itu lebih cepat memahami konsep materi yang kita ajarkan. Misalnya, apa hubungan antara matahari dengan bulan? Ya. Atau apakah ada hubungannya buku dengan makanan? Karena biasa orang mengatakan, oh makanannya si A, kalau buku itu makanannya si A. Padahal kan kita tahu bahwa buku itu tidak bisa dimakan, kan? Nah, itu kan kata-kata kiasan yang bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Jadi kata-kata itu bisa kita gunakan kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir, sebelum menutup pelajaran, bisa kita tambahkan sedikit, kalau kita melihat mungkin waktunya masih ada, sebelum kita berdoa menutup pelajaran, mungkin kita bisa kasih semangat kembali kepada peserta didik dengan meminta satu orang untuk tampil ke depan, apakah dia mau menyanyi kah atau untuk membaca puisi, kalau waktunya masih cukup. Tapi kalau waktunya sudah pas, maka kita akhiri dengan doa sebagai penutup pelajaran. Tetapi kalau masih ada waktu sedikit, bisa kita tampilkan satu orang supaya kelas itu kembali bersemangat. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya pada saat proses pembelajaran berlangsung atau ujiannya bisa melaksanakan apa yang menjadi masukan-masukan dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Ratni, terima kasih Bu Siti Nurjana. Untuk Bu Velana, kalau materi ini dijadikan materi terteaching untuk ujiannya nanti, mohon disampaikan ke anak-anak
Undang-Undang Dasar 1945. Jangan disingkat UUD. Ditambah lagi dengan kalau itu kan ada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat. Wes, gitu. Ya. Karena kan kalau Undang-Undang Dasar 45 nanti kita dapat nomor negara Undang-Undang 45 dengan itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat. Ya. Supaya kita lebih jos gitu. Baik, sekarang kita mengarah kepada mahasiswa secara bergiliran menyampaikan hasil pembelajaran tentang new model peer teaching. Silakan Ibu Dian memberikan penyampaian hasil pembelajaran setelah kemarin sudah melaksanakan new model peer teaching. Silakan Ibu Dian. Kedengaran. Ada kedengaran, Bu? Tidak kedengaran, tidak kedengaran. Tidak ada, Bu. Tadi kan sudah kita bahas di forum diskusi. Tadi kita sudah bahas di forum diskusi secara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya, Ibu. Selamat siang semuanya, teman-temanku semuanya. Dalam model pembelajaran peer teaching yang saya kemarin, saya jadi lebih bisa berintrospeksi diri setelah melihat, ya betul Ibu, saya gesturnya kurang ya, tidak menghadap kamera, betul yang dikatakan Ibu Siti Nurhana. Mengenai keterampilan mulai dari awal ya Ibu ini ya. Mulai dari awal. Ya, mungkin saya menurut pendapat saya, mungkin saya kurang dalam penggunaan media pembelajaran karena tergesa-gesa dan sehingga media pembelajaran hanya saya sampaikan kepada anak-anak untuk dipelajari, tapi tidak saya tampilkan 1 atau 2 slide. Itu yang pertama. Yang kedua, poin ke-11 tentang keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajarnya. Meminta siswa membuka modul, tetapi ini kan waktunya sekali, jadi saya sudah cuma sekilas seluruhnya seperti itu. Ini betul. Ya, betul ya Ibu. Iya, estimasi waktu yang diperankan ini, bukan indikator. Penggunaan ya, terus Sudah. saya yang masih ini disalahkan tentang yang host. Apakah kemarin saya sudah menerapkan host atau tidak, atau kurang Sudah, Bu. Sudah. Pembelajaran itu. Mungkin tentang estimasi waktunya ya Bu yang terlalu berlebihan saya. Jadi harus dikurangi, di-press lagi. Seperti itu. Iya, maksudnya kalau hal-hal yang sudah maksudnya kalau hal-hal yang tidak terkait, nggak usah diperpanjang, biar melompat lagi ke indikator berikutnya. Kan begitu. Karena kalau salah satu indikator itu sudah terlena, kita kan kadang lupa, kok mancing terus, akhirnya indikator yang lain kelupaan, gitu. Jadi kalau sudah menggunakan indikator ini, sudah pas, teman-teman, ya baik Bu, Ibu langsung lanjut lagi supaya waktunya itu bisa fresh dan indikatornya semua tercapai. Gitu, Bu. Iya, menurut saya yang terlalu lama mungkin di pendahuluan ya Ibu. Rata-rata hampir semua yang lama itu di pendahuluan, banyak membuang waktu. Mohon maaf Ibu, iya. Nah, apa? Ini kan
kita bertiga, Bu Nurjana, Bu Ratni, dan semua teman-teman ini menginginkan yang terbaik. Nah, jadi kalau kita mengkoreksi, yang teman-teman juga bisa memberikan saran, itu semua tujuannya untuk memberikan. Jadi hampir rata-rata semua menghabiskan estimasi waktu itu di pembuka, pendahuluan. Padahal di proses pembelajaran kan sedikit saja dimainkan perannya di pembuka, ya kan? Ya Ibu, mungkin itu yang dari saya, kurang lebihnya mohon ditambahkan apa. Saya juga bingung untuk mengoreksi diri saya pribadi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan bingung Bu, sudah bagus. Sudah bagus semua. Iya. Bapak Ibu, saya berharap jangan ada dalam diri Bapak Ibu itu rasa takut, jangan. Begitu juga kalau nanti kritik bahwa yang saya hadapi ini adalah semua teman-teman saya, meskipun di situ di depan itu ada instruktur, ada apa. Karena kapan sudah grogi dari sudah kita tahu menjadi kita lupa apa yang kita implementasikan. Jadi rasa takut itu buang lawan dengan apa? Orang bisa, saya tidak bisa, kan begitu? Ya kan Bapak Ibu, ya. Bu Nur, Ibu Ratni. Kenapa orang bisa, Bu Marta ya? Kenapa orang bisa, saya tidak bisa? Bu Ira, suaranya terputus-putus. Bagaimana peserta yang lain? Kedengaran? Kedengaran ya? Dengar. Peserta yang lain? Terdengar jelas Ibu. Bisa mendengar suaranya Bu Ira? Terputus. Bisa. Ya. Kadang-kadang jelas. Terputus-putus ya? Kadang-kadang. Tapi masih bisa didengar. Ya, yang intinya Budi yang sudah bagus. Alhamdulillah. Yang dipres cuma kalimat ya pendahuluan itu jangan terlalu lama di situ. Sudah bagus ini. Iya Ibu. Ya, tadi juga Bu Nur, Bu Ratni sudah menyampaikan. Apalagi Bapak Ibu sudah melihat videonya kan? Rekamannya masing-masing. Tinggal perhitungkan durasinya, lebih tidak apa yang perlu. Yang intinya item indikator form M3.2 untuk mahasiswa dan form D3.2 harus connect. Jadi jangan ada rasa takut, buang rasa takut. Mari kita bersemangat. Kenapa orang bisa, kita tidak bisa? Itu Bu Dian, Arinda. Kita bisa lanjut ke Bu Kalena. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk refleksi hari ini, saya kemarin sudah mempelajari beberapa kriteria-kriteria mengenai new model peer teaching. Dan ini tadi sudah diberikan saran-saran dan masukan dari Ibu dosen pembimbing dan Ibu guru pamong juga. Nah, di sini saya yang kayaknya banyak kesalahan. Jadi banyak kesalahan. Iya, kesalahan. Diperbaiki saja itu nasi suara. Iya Bu. Jadi di sini yang kurang di saya itu di poin 15 memang volume saya dan intonasi suara saya memang biasanya terlalu lemah lembut begitu Bu. Karakternya gimana? Sudah itu. Karakternya memang seperti itu Bu. Iya. Sudah karakternya Iya, jadi karakternya jadi susah nanti kalau dikeras-kerasin suaranya ya. Ya. Dan untuk poin selanjutnya mungkin seperti yang dikatakan sama Bu Siti Nurjana, gesturnya. Jadi saya lebih jarang melihat kamera, lebih
terfokus pada catatan-catatan dan lain-lain, jadi tidak terfokus pada kamera. Dan untuk poin selanjutnya, mungkin benar kata Ibu Ratmi, memang saya kurang menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Terlihat di situ, saya melihat video saya sendiri, kayaknya kurang banyak senyum, Bu, di situ. Mungkin jadi nggak bisa senyum-senyum gitu, Bu, kayak Budian kan senyum-senyum santai gitu, saya kayaknya kurang bisa gitu. Terlalu tegang mungkin atau grogi. Iya, tegang. Iya. Sudah bagus, Bu. Sudah bagus, Bu, sudah bagus. Untuk tadi instruksinya kepada siswa juga kurang jelas ya mengenai UUD 1945. Sebenarnya harusnya Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang keempat yang harus dibawa sama anak-anak atau siswa. Nah, memang saya di situ kurang jelas, Bu, untuk menginstruksikan perintah-perintah untuk pertemuan minggu depan. Nah, secara keseluruhan dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup tadi insya Allah berjalan lancar semuanya. Tinggal di sini untuk memanfaatkan waktu secara efisien. Di sini tadi untuk LKPD-nya memang soalnya terlalu banyak mungkin, Bu, kalau untuk waktu yang begitu singkat. Nah, begitu Ibu Ira, Bu Siti Nurjana dan Bu Ratmi. Untuk refleksi saya, new model peer teaching. Saya Ira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada saran lagi untuk saya, monggo Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Bu Felana, pada dasarnya sudah bagus. Ya, dan begitu kita kasih saran, lihat lagi di videonya kan lebih apa ya, lebih merasa lebih, oh iya betul. Lanjut, saya persilakan Ibu Marta. Bu Marta, Iya. halo, selamat siang Bu Marta. Ya, Bu Marta di extend pembelajarannya pada dasarnya juga sudah bagus. Tinggal kalau seandainya ini bisa, TPACK dengan hostnya bisa digali pada siswa. Kemarin itu Bu Marta setelah melakukan proses pembelajaran lewat PowerPoint ya, atau apa ya Bu Marta kemarin? Kemarin Ibu terburu-buru akhirnya tidak tampilkan PowerPoint. Sebenarnya ada yang lucu. Berarti ada unsur TPACK masuk langsung tidak siap Ibu. Padahal sudah ada. Oh ya. Nanti kan sudah ada videonya. Nanti kalau extend berikutnya tampilkan ya Bu. Ya, lebih bagus lagi. Kan Ibu Nur dengan Bu Ratmi untuk Bu Marta. Silakan Bu Nur, Bu Ratmi untuk saran Bu Marta. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk yang kesekian kalinya. Kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Marta kemarin, saya berikan aplaus karena Ibu Marta dengan semangat 45 tetap tampil sekalipun dengan sarana dan prasarana yang mungkin boleh kita katakan kurang atau pas-pasan, ya Bu Marta, tetapi tetap semangat. Dari apa yang sudah ditampilkan Ibu Marta kemarin itu pada poin 6 itu keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran juga ya Bu Marta. Di situ perlu ditampilkan. Kemudian pada poin 12, ya itu tadi sudah dibahas oleh Ibu Ira, saya kira tidak perlu saya bahas lagi. Kemampuan menggunakan teknologi, ada PowerPoint-nya tetapi tidak digunakan karena mungkin faktor satu dan lain hal ya.
Ya, kemudian menggunakan media pembelajaran. Nanti yang 14 tadi, poin 14 juga sudah dibahas oleh Ibu Ira, itu juga menjadi catatan saya. Kemudian intonasi suaranya itu perlu penekanan ya Bu Marta. Iya. Ya, itu yang harus lebih ditingkatkan lagi supaya anak-anak itu bisa lebih fokus pada saat Ibu Marta mengatakan ada kalimat yang perlu diperhatikan, itu harus kita berikan penekanan sedikit yang lebih dari bahasa-bahasa yang lainnya. Maksudnya intonasinya mungkin agak lebih tinggi sedikit supaya anak-anak bisa fokus memperhatikan kita. Kemudian apalagi ya, ada satu lagi yang kayaknya kelupaan ini. Pada saat kita memberikan pelajaran, jangan terlalu monoton. Artinya jangan kita menguasai arena. Jangan kita kuasai semuanya, atau jangan juga sepenuhnya kita berikan keluasan kepada peserta didik sehingga kita lupa waktu. Itu yang sudah dibahas tadi oleh Ibu Ira dan Ibu Ratni. Jadi usahakan kita bisa mengatur waktu, kita bisa melihat situasi. Kalau sudah terlalu jauh, maka kita harus cepat mengambil alih supaya jangan terlalu panjang waktu yang terbuang. Oke, saya kira itu untuk Bu Marta. Mudah-mudahan kita berkembang lebih baik lagi, bisa lebih baik lagi ke depannya, sehingga pada saat di lapangan bisa lebih bagus lagi cara mengajarnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya. Gimana Bu Ratni? Terima kasih Bu Ira, Bu Nurjana. Di sini saya tidak menambahkan karena apa yang saya mau sampaikan sudah diwakili oleh Bu Nurjana dan Ibu Ira. Saya kira jelas sekali tadi penjelasan dari Ibu Ira dengan Ibu Nurjana. Mungkin bisa kita lanjut lagi mungkin Bu Ira. Ya. Sekarang untuk Bapak kita yang luar biasa, pemimpin masa depan, Bapak Krizul. Baik. Ya. Bapak Krizul, pada dasarnya ini sudah bagus. Yang saya harapkan kami bertiga adalah estimasi waktu yang betul-betul dipikirkan, ya. Di kegiatan awal jangan terlalu membuang waktunya, karena ini sudah bagus, keterampilan menggunakan model pembelajaran pendekatan, technological pedagogical content knowledge juga sudah ada sama semua teman-teman, mengembangkan variasi interaksi, terus refleksi, mengintegrasikan kemampuan critical thinking, volume dan intonasi suara, suaranya besar, agak lucu, mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi, sudah ada host-nya, menggunakan komunikasi verbal mungkin tambah sedikit diperbaiki. Kalau kemampuan menciptakan suasana pembelajaran dan menyenangkan itu harus ada kekompakan dari kalian. Jadi kalau misalkan dilemparkan pertanyaan, cepat ditangkap, jangan lama diamnya. Saya Bu, Pak. Kami sudah langsung tahu, oh ada interaksi. Cepat lagi lompat berikutnya. Karena yang kami cek ada interaksi. Kalau dia, kasihan temanmu, minta maaf. Jadi, untuk cara kalian yang otak, kalau ada action kalian cepat ambil. Saya Bu, jangan kalau satu sudah diam, sudah ada, jangan. Kalau perlu, ada sudah habis semuanya, saya Pak. Itu kami mendengarkan itu berarti, antusias, suasana menyenangkan. Itu kekompakan kalian. Ya. Gitu. Jangan ketika saya Pak. Diam yang lain 5. Loyo ini. Siapa saja yang tampil, mau Budian, siapa pertanyaan, kita tangkap. Jangan, saya Pak, saya juga bisa Pak, saya juga menambahkan.
Monggo, langsung kita next ke berikutnya. Kita langsung next, kita sudah perhatikan ini. Berarti sudah ada interaksi. Tapi kalau dia diam, kita, kenapa? Kasihan temanmu, tolong temanmu, bantu temanmu, selamatkan dia cepat. Gitu ya. Iya Ibu, terima kasih. Jadi saling mendukung, saling kompak, satu sakit semua, satu senang semua. Mau persoalan jawabannya benar, salah, kita tidak ini sudah tips. Yang kita butuhkan hanya berinteraksi, menyenangkan. Menyenangkan itu kan kalau suasananya semua ribut, semua dapat. Kalau hanya satu, ayo Pak. Loh, kalau yang lain berarti diam. Apa ini? Katanya menyenangkan semua. Menyenangkan itu kan ayo Pak, itu juga bisa. Berdasarkan jawaban Dian Arinda, saya menambahkan Bu Vela, saya juga. Sudah. Kami sudah ini. Usah lagi. Yang ya begitu juga kalau pulang, jangan lupa kasih penguat. Kasih penguat. Bapak Ibu guru, Bapak guru akan memberikan tugas. Entah tugasnya apa, yang penting ada tugas. Ada penguat. Ya kan? Begitu. Jangan kerjakanlah latihan, hanya kerjakan latihan. Bapak Ibu guru akan kasihkan tugas. Kalau kita sudah bicara tugas, mindset kita ada penguat. Itu kunci-kunci, kata-kata kunci yang persoalan mau, tapi kan bukan juga jawabannya benar atau salah satu atau tidak. Kalau sudah membingungkan, berarti itu kan sudah ada interaksi. Begitu juga kalau saya Pak, Dian tadi bagus Dian, jempol 100 untuk anak Dian. Siapa yang lainnya lagi? Saya Pak, bagus. Bahasa itu yang membuat kita wow. Ya, Pak Rizul sudah bagus sekali, semuanya sudah bagus. Ya, rata-rata semua estimasi di awal itu memakan waktu yang lama sekali. Ya, benar. Maka ini sudah menonton videonya. Dan saya sudah bagus Pak. Enggak estimasi waktu. Ya, mungkin Ibu Nur dan Ibu Ratna silakan menambahkan Bapak kita pemimpin masa depan, Pak Rizul. Saya kira sudah mencakup semuanya, sudah komplit. Ya, Tidak ingat perlu penekanan saja sedikit ditambahkan. ya. Itu saja. Intinya semua sudah apa yang disampaikan Ibu Ira semuanya sudah mencakup di situ. Untuk keseluruhan, bukan cuma Pak Rizul ya, tapi untuk keseluruhan. Ya. Untuk sekarang kita melangkah ke Ibu Eva. Tapi Pak Rizul belum mempresentasikan. Silakan Pak Rizul. Belum. Silakan. Ya, secara bergiliran menyampaikan hasil perasaan Pak Rizul itu bagaimana ketika melakukan kemarin. Ayo silakan Pak Rizul. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Ibu Ira. Mohon izin, Ibu Ira, Ibu Nur, dan Ibu Ratni. Saya setelah tadi menyimak hasil rekaman videonya, saya tidak percaya justru kalau itu saya. Seolah-olah bukan saya. Mungkin karena kebiasaan saya di kelas berbeda dengan apa yang saya lihat. Contohnya misalnya, saya kok banyak mikir gitu loh, padahal kalau saya di kelas susah memikir. Kegiatan pembelajaran materi nyambung, kegiatan enak, tapi kok saya lihat loh, ini saya bukan gitu. Banyak lihat kan mikir kayak gitu, jadi kayak bukan saya gitu loh. Dimaklumi Pak. Nervous. Apa namanya, Lebih fokus. dihabiskan di awal, barangkali kami masih terlena dengan kegiatan tatap muka itu, karena biasanya memang di kegiatan awal itu kita berusaha untuk memasuki hati dan pikiran anak-anak dulu gitu, karena sementara kita di sini kan dituntut untuk langsung
masuk pembukaan materi gitu, jauh berbeda. Tapi kalau kami akan berusaha untuk seperti menjadi apa yang diharapkan seperti oleh Ibu Ira, Ibu Siti, dan Ibu Ratni. Mohon untuk selalu membimbing kami semua agar kami semua bisa jadi benar-benar mampu seperti apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Terima kasih. Iya, betul sekali Pak Ibu. Betul sekali semua Bapak Ibu, Pak Lana, Bu Eva. Pak belum bisa melupakan kebiasaan yang tatap muka. Padahal di sini dibutuhkan waktunya yang singkat, dituntut dengan RPP ya. RPP RPP pandemik, RPP apa lagi? RPP daring. RPP daring. Berarti kan situasi daring juga. Karena merajutnya dengan jaringan. Iya. Akhirnya Pak Ahmad begitu melihat videonya, loh, kok saya banyak mikir ya? Saya banyak mikir. Dari saya. Nggak fokus. Kalau saya sampaikan begitu nanti mana banyak salahnya. Tidak, sudah. Ada yang sudah bagus. Pak Rizul kemarin terlalu banyak mikir Bu Ira karena dikejar waktu, jadi dia tidak fokus. Jadi kelihatan itu tidak fokusnya karena takut waktunya lewat atau takut waktunya terlalu lama. Jadi makanya dia kebanyakan mikir. Mau ngomong apa lagi, jadi akhirnya fokus. Tapi saya yakin ketika dia mengajar di kelas itu baik sekali. Hanya karena dikejar oleh waktu ini. Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu, termasuk kami, saya sendiri, kalau mengajar, tapi kalau ada misalkan Pak Separ mengajar dengan partnerku yang profesor, Bu Ira, ayo mengajar, kan beda. Aduh, gimana ini kan punya gaya? Iya, perasaan itu sama manusiawi. Sama manusiawi. Makanya tadi Bu Dian anggaplah bahwa itu sahabat, itu teman. Jadi saya juga diskusi dengan dosen senior, Pak, kayaknya saya tidak nyaman ini Pak, kalau Bapak ada di dalam kelas. Jangan, pokoknya aku mau lihat. Dia mau membentuk saya betul-betul menjadi bertanggung jawab di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ini Separ dengan betul dokter evaluasi pembelajaran. Melepas Ibu saya. Jadi betul-betul saya. Jadi saya bila saya anaknya Bapak, kalaupun saya salah, Bapak nanti kalau saya pada saat proses jangan saya ditegur biar saya tidak hang. Nanti kalau selesai pembelajaran baru saya duduk bersama Bapak minta arahan. Karena kapan kalau dipotong di tengah jalan saya sudah ingat tadi langsung blame. Pada dasarnya nervous gitu. Baik, kita lanjut kepada Ibu Eva Maria. Bu Eva, tampilan untuk menggunakan model metode itu di poin 6 harus diperhatikan kembali ya. Diperhatikan kembali. Lebih konsen. Begitu juga metodenya. Perlu dibahas lagi. Terus menciptakan suasana menyenangkan, ya. Memberikan penguatan punishment, perhatikan, dan keterampilan menuntut belajar. Itu yang dari saya. Yang belum, Bu Eva Maria. Pada dasarnya semua sudah tahu, ya. Bu Siti Nurjana, Bu Ratni, silakan menyampaikan presentasi. Terima kasih. Untuk Bu Eva, kira sama seperti yang lain,
Cuma kendalanya kemarin karena faktor jaringan, jadi suara yang kami terima itu putus-putus, jadi tidak jelas. Jadi suara yang disampaikan oleh Ibu Eva pada saat mengajar itu tidak terlalu jelas, banyak putus-putusnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan tadi di awal oleh Ibu Ira, Ibu Ratni, semuanya itu sama. Jadi kekurangan-kekurangan dan kelebihannya, tapi bukan berarti kekurangan itu yang apa namanya banyak kurangnya, tetapi bukan hanya masukan sedikit. Agar gimana kekurangan-kekurangan itu bisa tertutupi pada saat pengambilan kesimpulan dan minggu awal itu seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Ira, jangan terlalu banyak memakan waktu. Jadi kita harus ambil alih, cepat kita ambil alih pada saat kita terlalu lama, itu cepat kita ambil alih. Jangan sampai waktu kita habis hanya di pendahuluan. Juga pada saat kita membuat kesimpulan. Kalau siswa terdiam, tidak ada yang mau buat kesimpulan, nah cepat kita sama-sama simpulkan. Jadi jangan kita terlena juga mengikuti arus siswa yang lama, yang lambat, kita berikut juga di situ. Akhirnya waktu kita habis. Oke, saya kira di situ saja. Mungkin Ibu Ratni bisa menambahkan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Nurjana. Jadi apa yang disampaikan tadi Bu Ira dengan Ibu Nurjana sudah sangat jelas sekali, mulai dari awal. Sedikit di sini saya mau tambahkan masalah kesantunan berpakaian atau berpenampilan. Kita seorang guru, apalagi sebagai pendidik, kita harus selalu memperhatikan penampilan kita. Jadi tolong, mungkin kemarin karena situasinya bagaimana ya, jadi jangan kita mengajar itu pakai jaket. Upayakanlah kita menggunakan baju yang rapi. Mudah-mudahan di kelas tidak seperti itu Pak Risul ya. Pakai kemeja yang kalau perlu pakai dasi tidak apa-apa, supaya tambah keren. Jadi anak-anak sebelum dia tertarik dengan pelajaran yang kita ajarkan, dia akan tertarik dengan penampilan kita. Oh, sebentar yang mengajar Pak Guru yang keren, pakainya saja necis. Bukan berarti yang harus yang mahal, tetapi yang bersih, rapi dan indah. Itu dari segi pakaian. Kemudian di poin 25 itu keterampilan untuk pelajaran. Kita sering terlupa ketika kita sedang mengajar kemudian menutup pelajaran. Terkadang kita lupa mengkaitkan pelajaran kita untuk minggu depannya. Jadi sedikit tambahan, pada akhir kita menutup pelajaran, jangan lupa kita sampaikan kepada siswa, anak-anak jangan lupa baca materi ini untuk pelajaran minggu depan atau pelajaran selanjutnya. Jadi itu selalu kita ingat supaya anak-anak itu ada pemahaman untuk materi berikutnya, sudah ada gambaran ya dengan mereka membaca. Saya kira untuk pemahaman saya itu saja. Terima kasih. Saya silakan kembali kepada Ibu. Terima kasih Bu. Saya persilakan untuk Ibu Eva Maria menyampaikan hasil pembelajaran tentang model teaching yang kemarin sudah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk yang dari awal itu sinyal yang dari awal pembukaan dalam menampilkan layar itu gagal ditampilkan, membuat saya betul sangat nervous karena tidak bisa menampilkan video yang seharusnya menarik untuk dalam pembelajaran, tidak bisa ditampilkan, gambar juga tidak bisa ditampilkan, sehingga pikiran itu menjadi buyar sama sekali. Jadi buyar apa yang mau disampaikan, mau itu dari awal sudah buyar. itu yang kejadiannya. Kenapa tidak bisa muncul di layar? Karena di sini sedang hujan besar-besarnya, sedang mungkin hujannya menjadi sangat besar sekali, sehingga suara yang itu jadi sinyal, gambar, suara semuanya itu tidak terlihat atau tidak nampak bagus itu. Seperti itu.
Nah untuk yang penampilan jaket mohon izin itu saya tidak memakai jaket Ibu. Saya memakai baju mungkin ya harus Jangan konten ya Bu. Yang pakai itu hari dulu kedinginan pula. Maaf Ibu. Dengar Dia konten. capek karena mengurus rakyatnya yang lebih mahal. Ya ini maaf. Saya konsul sama Ibu sama Pak Desi. Monggo Bu, monggo. Oh iya, bangga. Ya, kekurangannya tentu sangat jelas banyak sekali karena diawali dari pikiran saya yang buyar. Yang sudah Nah, dari situ yang pertama ya sangat buyar sekali karena yang betul sekali tadi yang pertama Ibu Ira paparkan bahwa yang pertama itu ketidakjelasan atau kurang dipertegas dalam hal tujuan pembelajaran. Nah, di situ saya berbicara di waktu presentasi itu membicarakan tentang tujuan pembelajaran, ada juga share screen juga akan ditampilkan, tetapi memang di sini karena sinyalnya tidak bermasalah jadi tidak bisa ditampilkan seperti itu Bu. Nah untuk berikutnya karena pikiran buyar pengoperasian access screen, nah itu PR buat saya Bu untuk menguasai teknologi, di mana ya saya di sini mungkin di teman kelompok yang paling tua ya Bu ya. Di sini mungkin ya kadang saya tidak saya gaptek ini gimana gitu, tapi saya tidak ingin berhenti belajar, saya terus ingin belajar memperbaiki diri gitu ya Bu ya untuk bisa menguasai teknologi ini yang akan digunakan dalam pembelajaran. Berikutnya kekurangan saya berikutnya adalah gestur saya yang bermasalah. Nah, gestur saya mungkin tadi seperti Ibu Nur ya untuk mengapresiasi siswa dalam menjawab pertanyaan, yaitu dengan memberikan gestur jempol, tepuk tangan, itu sangat membuat peserta didik sangat dihargai, merasa nyaman dalam belajar. Nah, itu dari gestur saya memang tidak nampak di situ. Gestur saya tidak ada. Berikutnya suara dan intonasi saya kurang begitu jelas. Ya, betul, sangat betul sekali karena dari pribadi saya juga ditambah lagi sinyal yang buruk sekali karena di sini hujan besar, cuacanya sangat bermasalah. Berikutnya itu kemampuan menggunakan analogi metafora yang tidak ketika menganalogikan kemampuannya itu tidak nampak. Untuk RKPD itu ada Ibu, RKPD saya tampilkan itu mungkin memang perlu dites lagi kata Ibu Ira, betul. Di situ memang saya hanya memberikan satu pertanyaan per satu pertemuan. Kenapa? Karena siswa diberikan satu pertanyaan saja itu banyak yang tidak mengumpulkan Ibu, mohon maaf. Ya, bukan mata pelajaran saya aja Bu, mata pelajaran lain pun banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Makanya saya meminimalisir bagaimana memberikan soal kepada siswa tapi tidak memberatkan, tetapi tujuan pembelajaran itu tercapai gitu. Mohon maaf ya Bu, mungkin nanti saya akan memberikan soal-soal yang menarik atau hoax dengan memberikan gambar yang berkaitan dengan materi sehingga anak berminat untuk mengerjakan tugas tersebut. Terima kasih, demikian. Mungkin banyak sekali kekurangan lainnya yang tidak bisa banyak disebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva Maria, pada dasarnya Bu Eva sudah bagus. Kenapa saya katakan sudah bagus? Dari awal nervous tetapi bisa membangkitkan semangat. Ibu Eva bisa berpikir bahwa anak-anak itu bisa dia jawab atau tidak. Di sini itu kita tidak mempersoalkan itu apa dia jawab atau tidak. Yang intinya actionnya di depan Bapak Ibu itu didukung oleh teman-teman yang 5. Yang 5 ini powernya Ibu. Nah, begitu juga kalau kemudian yang muncul powernya Ibu Dian itu yang 5. Soalnya, jadi kan kalau di teaching itu actionnya dianggap semua yang Ibu lakukan itu dimengerti oleh pesertanya.
jangan diam, karena kan dibutuhkan ada interaksi. Jadi kalau misalkan pada saat peer teaching nanti terus mengkonekkan itu media yang tidak bisa, ibu langsung bunyikan suara. Tapi ibu menyampaikan, pada saat saya menggunakan alat bantu saya dengan menggunakan video tidak bisa nyambung, maka itu mendeskripsikan apa isi pesan video. Karena kami sudah paham. Nah, jangan diamkan itu, karena kami butuh informasi yang ibu alami. Jadi prisur ibu kami juga harus tahu. Jadi ketika di seperti ini, nanti kan ibu sampaikan pada saat sudah selesai teaching bahwa hujan keras apa, ini penilaian berjalan. Jadi apapun yang ibu alami, tolong disampaikan. Ini suasana menuju tidak bisa. Mohon Bapak saya mendeskripsikan saja apa pesan ini. Dan ketika supaya semua bisa opsinya ini tertulis dengan baik. Jadi jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa takut-takut, jangan ada rasa was-was. Masalahnya Bu, ini online. Kita hanya jadi apapun yang Ibu alami di situ, mohon kami juga supaya tahu. Karena Ibu kan berusaha, hanya kan tidak bisa. Jadi mohon izin Bu, saya deskripsikan apa yang ada di sini karena saya tidak bisa mengkoneksi. Jadi kita mendengar. Nah, tolong yang lainnya juga sebagai murid bantu Ibu Eva. Ya, kalau ada pertanyaan Ibu Eva jangan pikirkan, oh muridku dia berat, dia tidak bisa jawab kondisikan kita. Bukan itu yang Ibu Eva. Muridnya Ibu Eva ini yang orang ini Ibu Eva. Cerdas, ini Ibu Eva. Jangan khawatir. Mereka sudah dicas, sekolah tinggal mau mendapatkan sertifikat pendidik. Harapan kami, Bu Nur, Bu Ratni, Bapak Ibu miliki apa yang kami miliki. Kami berjuang. Gitu. Hilangkan itu perasaan takut. Hilangkan itu jangan, karena yang mau jawab ini Bu Dian, Bu Bella, Pak Ahmad, Bu Eva, apalah sukunya mau jawab ini. Gelar baru ya Pak Rusul. Karena yang dibutuhkan kan begitu. Begitu Bu Vera ya, Bu Eva ya. Pada dasarnya sudah bisa. Jangan hilangkan rasa takut, rasa nervous. Semuanya insya Allah bisa. Insya Allah kalau hasilnya usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Ya, kan harapan kalian semua dengan benar berarti kan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat ini. Kalau dapatkan sertifikat ini kan berarti kesejahteraan kan meningkat loh. Wah, yang dicari-cari ini lama. Dan ini yang diimpikan oleh semua. Saya juga dulu belum sertifikasi. Kenapa saya belum? Ujiannya kami lebih berat pakai bahasa Inggris. Penelaran, bahasa Inggris. Istidata online bla bla bla. Bapak Ibu saja proses awalnya sudah susah, begitu acceptnya nikmati semua. Nikmati semua rasa pahit ini, rasa susah ini, karena inilah yang membuat Bapak Ibu jauh maju melangkah ke depan. Karena tidak mungkin sepahit apapun, insya Allah dia bisa menjadi obat. Jangan khawatir, karena obat itu pada dasarnya yang paling banyak adalah yang pahit. Begitu juga kalau yang manis, jangan langsung makan, atau itu sesuatu yang buruk buat kita semua. Gitu ya kan Pak Ahmad, kita punya Pak Kiai ini. Sekarang saya mau dengarkan Pak Ahmad, bagaimana perusahaannya tadi habis mengajar? Ahmad? Iya Ibu. Karena ada lagi deskripsi berikutnya, jadi Pak Ahmad sudah action. Coba ceritakan apa tadi nih perasaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu.
Karena teman-teman semua sudah bisa melihat hasil rekamannya sendiri, sedangkan saya masih belum bisa melihatnya karena saya tampil hari ini. Jadi kalau yang saya rasakan sendiri itu ya hancur lah. Hancur karena masih belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan tatap muka, kemudian dikompres menjadi daring itu ya perlu banyak pembiasaan begitu. Biasanya kalau di tatap muka itu di pembukaan memang saya lebih lama di pembukaan kalau tatap muka itu, karena untuk merangsang dan memancing otak atau pikiran anak-anak itu agar fokus kepada saya begitu. Jadi di pembukaan memang saya kalau di tatap muka memang lama di situ itu. Misalkan ya menampilkan atau menceritakan kejadian-kejadian yang lagi viral hari ini atau minggu ini itu diceritakan kepada anak-anak itu di awal atau di pembukaan sebelum masuk kepada pelajaran begitu. Jadi kalau yang saya rasakan ya hancur saja tadi. Karena harus melihat step by step tidak hancur. Kemudian ya harus memperhatikan materi juga. Jadi butuh sinkronisasi otak yang luar biasa tadi. Itu yang saya rasakan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf Pak Ahmad. Ya. Sudah bagus. Pak Ahmad, tidak ada yang hancur. Tidak ada yang hancur. Sudah berkumpul tadi tuh. Yang kemarin itu hancur karena kita nggak tahu kemana Pak Ahmad. Ya, kemarin yang hancur jaringannya Ibu. Iya. Lagi jaringannya. Kasihan ini jaringan ini salah satu. Kasihan jaringan dihitamkan. Mudah-mudahan tidak ditentukan. Jadi Pak Ahmad sekarang sudah tidak hancur. Saya, Ibu Nur, Ibu Ratni dan teman-teman semua sudah mensupport. Terima kasih Ibu. Saya mau kasih 2 jempol. Begitu juga kemarin Bu Marta. Kita sudah sempat berpikir mana umatku yang di Papua, mana karena kami merasa ada ikatan jiwa. Mana anakku di Papua, mana, gitu semua pada itu. Jadi kita berupaya menjadikan ibu itu menjadi guru yang dirindu. Seandainya dekat mungkin kami sudah satu rahim. Seandainya dekat mungkin kami sudah satu rahim. Ya, dan pada hari ini Pak Ahmad sudah bisa menampilkan, mempresentasikan perangkatnya, dan itu sudah bagus. Jadi kata-kata hancur berkeping-keping tadi tidak ada yang hancur. Sekarang tinggal meminta kembali ke Ibu Anugrah untuk mensuit videonya Bapak dan memperbaiki sesuai waktu estimasi yang diberikan. Itu saran kami. Ya, Bapak Ibu kalau mau dibilang supaya sempurna, nggak ada. Itu yang Maha Kuasa, kita telah berdosa. Tapi berupaya meminimalisasi, mendekati estimasi itu dengan lembar observasi yang sudah diberikan. Jangan takut. Bukankah kita diajarkan yang kita takut itu hanya pada Allah? Iya, kan? Ibu. Iya, Bu Vela. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mau ditakuti kami ini? Nervous ya, betul. Tapi ya Bu. Belajar. Sedangkan itu nervous alamiah budiakan, celana, mata, Bu Eva, amat itu Arizul alamiah. Saya juga kalau presentasi penelitian Kemenristek Dikti, seperti apa itu? Memaparkan tim dari pusat, tapi berupaya tenang dengan melengkapi semua persyaratan luaran penelitian tersebut. Nah, pada dasarnya, jadi memang butuh ketenangan, butuh konsen yang betul-betul terima. Jangan ada rasa takut. Takut itu ditambahkan kenapa orang bisa, kenapa tidak bisa. Mohon ya Allah Tuhan, kuatkan saya kekuatan untuk melakukan.
Kan utuhnya stajub lakum kan? Kenapa Ibu? Ya. Utuhnya stajub lakum, berdoa kepadaku niscaya akan kuberikan. Iya Bu, itu dalil yang paling. Iya. Niscaya akan kuberikan apa yang diminta, kan begitu. Ketika umat ulama bersandar kita hanya yang Maha Kuasa. Serahkan semua aktivitas Bapak Ibu kepada yang Maha Kuasa dan memohon kekuatan dan perlindungan. Itu kan? Iya Ibu. Ya. Terima kasih pada hari ini. Siapa tahu Bu Nur dan Bu Ratni masih ada tambahan? Bu Ira, bisa saya tambahkan sedikit untuk Pak Ahmad yang di perangkatnya? Monggo, silakan Bu Nur. Oke, karena yang mau ditampilkan nanti Pak Ahmad adalah RPP daring. Yeah. Jadi kalau bisa itu di RPP-nya yang sudah diketik itu kalau bisa ditambahkan misalnya seperti berdoa itu ditambahkan lewat WhatsApp group kah atau lewat Zoom dan sebagainya ya Pak Ahmad? Iya Ibu. Karena ini kita daring. Iya iya. Supaya nanti pada saat ujian RPP-nya sudah bagus. Iya Ibu. Ya itu saja. Kalau yang saya print ini, yang saya lihat itu kan tidak ada. Jadi RPP-nya seperti masih RPP tatap muka. Tatap muka. Nah itu yang ditambahkan sedikit. Tinggal dirubah-rubah sedikit saja. Iya Ibu. Oke? Iya. Ya. Terima kasih Terima Ibu. kasih. Ya. Alhamdulillah hari ini sudah plong. Rakyatku semua sudah presentasi. Iya Ibu. Sudah lega semua. Warga semua ya Ibu. Yang Saya tadi belum lihat sudah video saya belum lihat video saya. Sudah bagus Ya, Pak. Pak Ahmad Luar biasa. Pak Ya. Ahmad nanti videonya diminta. Pak Ahmad nanti videonya diminta lewat Bu Anugrah. Nanti dikirimkan linknya seperti teman-temannya, ya. Iya Ibu. Nanti kita sama Bu Anugrah. Tadinya ke saya, ini kan tugas saya merekam aktivitas dan share ke Bu Anugrah. Jadi tadi Pak Rizul sudah ke Ibu Anugrah, ya. Iya Ibu. Mungkin itu saja kegiatan web meeting kita pada hari ini. Terima kasih mahasiswaku. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira. Bu Ratni. Terima kasih banyak. baik. Salam sehat. Sampai jumpa hari Senin ya. Iya Ibu. Sampai jumpa hari Senin. Selamat beristirahat Ibu. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Jaga stamina, jaga kesehatan. Jangan terlalu keluar Ibu Eva, jangan terlalu keluar nanti kena hujan lagi nanti turun. Tidur aja sudah bahagia Ibu. Iya, Betul sekali. Istirahat yang cukup itu sudah obatnya. Ya Bu Eva, semangat Bu Eva. Cari es degan yuk, cari es degan. Iya Ibu, terima kasih. Semangat Bu Eva, jangan kendor ya, tetap semangat. Ibu Bella, semangat Ya Ibu kan, Bella. undur diri semua. Siap, terima kasih. Ya, Bapak Rizul saya dulu jadi pemimpin masa depan yang bisa mengurus semuanya.